Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdu syakirin, hamdun naimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil ladhim. La hawla wala quwata illa billahil aliyil ladhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini juga kita bisa banyak belajar tentang hukum tarik menarik, law of attraction, yang saya kemas menjadi satu istilah yang lebih mudah untuk difahami dan materinya juga lebih mudah untuk difahami, yaitu rahasia keajaiban doa. By the way, selamat datang di rahasia keajaiban doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Adakah di antara kalian yang merasa sudah praktek ilmunya, sudah nonton channel sana sini, sudah usaha sedemikian rupa, tapi tetap sampai detik ini belum ada hasil yang maksimal? Dan adakah di antara kalian yang sudah merasa punya banyak amalan untuk keberlimpahan, tetapi tetap juga masih belum berhasil sampai detik ini? Dan adakah di antara kalian yang merasa punya keyakinan negatif, punya penolakan-penolakan terhadap keberlimpahan, ataupun Anda yang memiliki luka batin, punya kesedihan, punya rasa dendam, punya kebencian, punya kekecewaan, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain? Saya akan coba berikan yang terbaik untuk Anda. Saya coba akan berikan solusi untuk Anda semuanya, dan saya akan jawab semua pertanyaan tersebut di seminar yang saya akan adakan pada tanggal 28 Mei. Jadi silakan segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti seminar yang saya adakan. Klik link yang ada di deskripsi atau Anda langsung chat ke nomor WA 0851 5733 7985. Sampai ketemu di seminar yang saya adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat saya dimanapun Anda berada, saya mendoakan Anda semuanya agar aktivitasnya Allah lancarkan, itu pasti. Kemudian yang kedua, setiap doa-doanya Allah mudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah berikan kesehatan, ya. Allah berikan kesehatan untuk diri kita semuanya agar lebih mudah untuk beraktivitas, agar lebih menyenangkan dalam beraktivitas, seperti itu. Di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya tentang memanipulasi bawah sadar. Saya memiliki satu teknik yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat, ini bisa dijadikan jalan pintas untuk sampai pada satu titik yang sering kita sebut dengan istilah let go. Nah, dalam rahasia keajaiban doa atau RKD disebutnya sebagai ikhlas. Bagaimana agar kita berdoa tetapi tidak tertekan kepada doanya. Artinya hati kita, bawah sadar kita tidak mengharuskan itu terkabul. Kebanyakan meleset. Kita berdoa, misalkan bulan Mei akhir saya mendapatkan 100 juta. Ini contoh ya. Tetapi akhir bulan Mei sampai ketemu bulan Juni ternyata itu tidak berhasil. Biasanya ketika kita mengharuskan tetapi tidak paham ilmunya, maka diri kita akan kecewa. Yang paling utama kecewanya nanti kepada Allah. Ini yang akan menjadi masalah ya. Jadi harus benar-benar ikhlas. Nah, ikhlas yang dimaksud adalah berharap kepada Allah tetapi benar-benar memasrahkan semua urusan kepada Allah. Sama seperti let go. Let go juga menyerahkan semua urusan kepada Allah, tetapi dia happy aja, let go. Dia tidak mengharuskan Allah untuk mengabulkan doanya dia, tetapi dia mengharuskan dirinya untuk terus berharap kepada Allah. Itulah let go. Ada satu teknik sederhana tetapi sangat-sangat luar biasa menurut saya, luar biasa. Tapi saya perlu jelaskan dulu ya, karena saya nggak mau mentah-mentah Anda praktek tapi nggak paham apa yang dimaksud oleh yang Anda praktekkan itu ya. Jadi Anda paham tentang afirmasi, Anda paham tentang visualisasi, Anda paham tentang dunia pikiran yang bekerjanya melalui apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Nah, ini kombinasi. Di video kali ini saya akan mengkombinasikan atau mengkomparasi dari tiga hal pemahaman ini. Ada sebagian orang yang sebenarnya dia kesulitan untuk visualisasi. Andakah itu? Baik, kalau Anda ikuti video ini sampai selesai. Tidak ada masalah kalau Anda tidak bisa bervisualisasi. Sekali lagi, nggak ada masalah, nggak usah kecil hati. Ini hanya karena belum paham saja visualisasi itu apa sebenarnya. Semua orang itu bisa bervisualisasi selama pikirannya aktif,
selama daya imajinasinya aktif, kemudian selama dia bisa mengingat sesuatu, maka dia sebenarnya bisa bervisualisasi. Tapi yang menjadi bingung karena tidak paham visualisasi itu apa, itu saja masalahnya sebenarnya. Karena orang lamun itu bisa juga terjebak kepada visualisasi. Orang katanya menghayal itu bukan visualisasi, tetapi kita kan nggak tahu kualitas menghayalnya seseorang. Bisa saja dia terjebak pada visualisasi. Saya akan skip kepada tekniknya. Sekiranya tadi yang saya jelaskan bisa sudah mudah Anda pahami ya, visualisasi. Anda bisa menulis pasti ya. Kemudian tulislah banyak-banyak afirmasi. Oke? Ini saya kasih tugas Anda supaya lebih mudah untuk mendapatkan keajaiban, lebih mudah untuk mendapatkan keberlimpahan ya. Mengkonsep hati agar berlimpah. Tulislah banyak-banyak afirmasi. Saya setidaknya akan berikan beberapa contoh afirmasi, Anda boleh catat. Semakin hari hidupku semakin bahagia. Tulis, semakin hari hidupku dalam keberlimpahan, rezeki melimpah ruah. Tulis per kalimat yang saya sampaikan tadi. Hari demi hari aku lalui dengan rasa bahagia. Tulis juga, aku beserta keluargaku, beserta pasanganku semakin hari semakin harmonis, semakin cinta. Itu contoh. Jika sudah Anda tulis, Anda punya tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah desain itu sebagus mungkin. Kemudian bawa ke tempat print. Oke, bawa ke tempat print. Kalau perlu Anda gimana caranya itu bisa tertempel di dinding. Oke. Kemudian jangan lupa, kalau misalkan impianmu dalam bentuk objek atau benda, tempel juga di beberapa tempat. Nanti saya akan jelaskan, jangan skip video ini. Kemudian setelah kamu tempel di beberapa tempat, anggap saja sudah kamu tempel ya, berikut dengan kata-kata afirmasinya itu. Dan tempelnya itu atau menempelnya itu di banyak tempat, jangan hanya satu tempat. Setelah kamu tempel di beberapa tempat, nih yang paling harus kamu pahami, harus mengerti. Jadi jangan hidup itu untung-untungan, hidup itu harus by design. Gitu loh. Jangan untung-untungan, hidup itu harus by design. Yang saya maksud adalah kamu paham tentang dunia pikiran, bahwa setiap apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita nggak berdaya, itu masuk ke dalam bawah sadar. Data. Otomatis itu akan Anda lihat setiap hari, setiap Anda melewati beberapa tempat yang tertempel objek impian Anda dan beberapa tulisan tadi yang saya suruh Anda untuk menempel atau menulis. Ini cara kerja yang sangat smooth, sangat halus banget masuknya. Tetapi pasti, awas ya, sekali lagi, tetapi pasti ini masuk ke dalam bawah sadar. Jadi tugas Anda hanya melihat, merasakan. Tugasnya hanya itu, nggak ada lain. Tapi lagi-lagi nggak usah nunggu itu kapan terwujud. Percaya deh, semakin kuat di dalam dirimu ya, semakin sugesti tersebut atau data-data yang Anda lihat dan Anda rasakan itu semakin mendominasi bawah sadar, maka percepatan itu sudah pasti akan segera terrealisasi. Artinya segera ada percepatan gitu. Tetapi syaratnya satu, nggak usah ditunggu, nggak usah bertanya-tanya kapan ini terkabul. Ayolah, semua penonton saya menurut saya adalah orang-orang pintar dan orang-orang yang sudah berpengalaman dan orang-orang yang sudah sering mempraktekkan ilmunya gitu loh. Artinya kalau misalkan saya punya masalah gimana Gus? Ya usahakan Anda tidak dalam kondisi tekanan masalah. Semua itu ada ilmunya teman-teman. Jadi tidak melulu bahwa itu bisa terwujud seketika. Enggak, kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Rata-rata orang menerapkan itu dengan ilmunya, dan ilmu itu banyak cabang, banyak cara, banyak jalan untuk menuju percepatan keajaiban itu sendiri. Jadi kalau misalkan Anda lihat itu tiap hari, awalnya Anda nggak nyaman tuh. Karena mungkin tidak biasa ya. Tulisan Anda baca, aneh ini Gus Barajanya nyuruh apaan sih? Kemudian lihat beberapa objek yang Anda inginkan karena sudah Anda tempel. Lama-kelamaan, 1-2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan, kamu akan ngerasa sebatas Anda melihat Anda senang. Lalu nanti suatu saat Anda akan terkoneksi ke sana. Suatu saat Anda akan terkoneksi. Terkoneksinya seperti apa Gus? Terkoneksi itu entah kenapa Anda sering melihat objek yang Anda inginkan. Entah kenapa semakin hari Anda bersama pasangan Anda semakin harmonis. Karena ada sebuah vibrasi yang keluar, efek Anda melihat dari apa yang sudah Anda tulis dan sudah Anda tempel. Ini saya bicara yang realistis saja. Ini sangat realistis. Jadi jangan dianggap bahwa ini mistis. Ya, ini sangat realistis.
Jadi terkoneksinya adalah entah kenapa semakin sering terhubung dengan objek yang Anda inginkan. Seneng, kalau sudah hati seneng, insya Allah sudah let go. Kalau hati sudah ikhlas, insya Allah semuanya sudah memenuhi syarat. Tinggal persiapan Anda, tinggal kelayakan Anda, tinggal kepantasan Anda, bahwa menurut saya ya, keajaiban itu segera datang dalam hidup kamu. Tapi dengan catatan, jangan ditunggu. Dengan catatan, biarkan mengalir, flow saja. Flow saja. Biarkan keajaiban itu terjadi sebagaimana mestinya. Jadi tidak harus sebagaimana apa yang kita pikirkan terus. Kok kata-katanya Gus Baraja ini kayaknya sudah bertolak belakang dengan loa? Sebenarnya bukan bertolak belakang dengan loa. Anda kan belum pernah bertemu dengan pakar loanya. Boleh jadi yang ditulis dengan yang dimaksud di pikirannya itu tidak sama, gitu loh. Boleh jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak nih orang-orang yang membahas loa gitu loh. Walaupun kontennya sebenarnya bukan konten loa, tapi ngebahas tentang loa. Tapi nggak apa-apa, namanya orang berkarya, namanya orang berekspresi. Anda boleh dengarkan, ikuti, kemudian dikomparasi, jangan dipertentangkan. Ada satu channel si Fulan A, ada satu channel si Fulan B, kemudian ada saya. Nah, kami jangan dipertentangkan, dikomparasi. Ada bagian-bagian yang sangat meyakinkan di A, saya ambil. Saya tidak yakin lagi satu pembelajaran di si A gitu. Jangan dipakai, ambil yang diyakini. Kemudian di saya ambil yang diyakini saja. Kemudian di C juga ambil yang diyakini juga. Jadi ketika Anda komparasi itu, maka keajaiban itu lebih cepat terkabul. Kenapa? Karena Anda mengkombinasikan beberapa ilmu dan Anda mampu prakteknya. Tapi syarat harus dipraktekkan loh ya. Kalau nggak dipraktekkan ya jadi bohong belaka gitu loh. Yang bohong bukan siapa yang menyampaikan, tapi yang bohong itu ya kita sendiri karena nggak praktek sudah nagih-nagih. Kan begitu. Sebagai closing dari saya, sebagai pengingat juga dari saya, hati-hati dengan apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasa. Hati-hati. Tapi kalau misalkan Anda berada di lingkungan yang positif, Anda nggak berdaya, yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasa adalah hal-hal positif. Seperti itu teman-teman. Jadi ikuti saja step by step langkah-langkahnya agar apa? Agar Anda lebih paham dalam praktek ilmunya. Saya Gus Baraja. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Ini jos banget ini ilmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.